Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik arus searah. Nah, jadi materi kita kali ini adalah listrik arus searah. Nah, oke. Baik, di sini ada gambar. Perhatikan, sebuah lampu, sebuah baterai yang dihubungkan dengan kabel penghantar atau kabel di sini sehingga lampu menyala. Nah, ini dapat dikatakan adalah rangkaian yang sangat sederhana. Tapi dari rangkaian sederhana ini pertanyaannya adalah, pernahkah kalian berpikir mengapa lampu ini bisa menyala? Atau pertanyaan lainnya, bagaimana proses menyalanya lampu ini? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses nyalanya lampu ini? Oke, dari pertanyaan ini kita akan belajar dasar kelistrikan untuk menjawab pertanyaan tersebut, mulai dari yang namanya arus listrik, kemudian ada tegangan, selanjutnya hambatan, apalagi hukum Ohm, selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff, ada rangkaian hambatan, dan energi dan daya. Nah, beberapa poin di samping ini akan kita pelajari sama-sama ke depannya terkait dengan pertanyaan tadi tentang proses nyalanya lampu. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah arus listrik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan arus listrik di sini? Arus listrik merupakan satu di antara faktor yang menyebabkan lampu tersebut bisa menyala. Nah, ketika lampu, baterai, dan kabel terhubung, maka di situ ada yang namanya arus listrik. Nah, arus listrik tidak lain adalah laju aliran muatan listrik. Arus listrik didefinisikan juga sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu atau pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik yang disimbolkan dengan I sama dengan muatan yang mengalir tiap satuan waktu, atau I sama dengan Q per T. Kita tandai di sini dengan warna hijau, di mana I di sini adalah arus listrik, yang satuannya adalah ampere, simbolnya adalah A. Kemudian Q di sini adalah muatan dengan satuan kolom, dan T di sini adalah waktu dengan satuan sekon. Oke, artinya jika pada suatu rangkaian itu mengalir sebanyak 1 ampere, sebesar 1 ampere, ini tidak lain adalah dalam rangkaian terjadi aliran sebanyak 1 kolom tiap 1 sekonnya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah 1 kolom muatan itu sama dengan 1 elektron? Tentu jawabannya adalah tidak. Jadi jangan menyamakan 1 kolom dengan 1 elektron. Jadi 1 kolom tidak sama dengan 1 elektron. Mengapa? Informasi yang kita peroleh, yang kita ketahui bahwa dalam 1 elektron itu muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Karena elektron nanti tandanya negatif. Jadi dalam 1 elektron muatannya adalah sekian. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kalau begitu dalam 1 ampere kan ada 1 kolom tiap sekonnya. Berarti dalam 1 ampere itu ada berapa jumlah elektron yang mengalir tiap sekonnya? Nah, mudah saja, berarti menghitungnya begini. Kalau misalkan 1 elektron nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, berarti dalam 1 kolom terdiri dari 1/1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kalau kita hitung, akan kita peroleh 1 kolom ini terdapat 6,24 kali 10 pangkat 18 buah elektron.
Nah, jadi dalam 1 ampere itu mengalir sebanyak 6,24 kali 10 ke 18 elektron. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kalau begitu, dari persamaan I sama dengan Q per T bisa kita turunkan di sini. Kita bisa jabarkan lagi, maksudnya menjadi I sama dengan M dikali QE per T. Oke, kita tandai lagi di sini. Yang dimaksud dengan N di sini tidak lain adalah jumlah dari muatan elektron, dan QE ini adalah nilai dari muatan satu buah elektron, yaitu adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Dan T tadi adalah waktu, satuannya sekon. Gimana? Bisa dipahami ya? Yang kita bahas adalah arus listrik. Kemudian materi kita adalah listrik arus searah. Nah, apa bedanya arus listrik dengan listrik arus searah? Nah, jadi sebenarnya begini. Arus listrik itu dibedakan menjadi dua. Nah, jadi dibedakan menjadi dua. Listrik arus searah atau direct current DC, dan yang kedua listrik arus bolak-balik alternating current atau AC. Listrik arus bolak-balik, listrik AC ini adalah listrik yang bersumber contohnya dari PLN. Sedangkan listrik arus searah ini hanya satu arah saja. Ini adalah contohnya pada HP. Nah, di situ ada baterai. Kemudian pada laptop juga menggunakan baterai, di mana di situ adalah listrik arus searah atau DC. Nah, jadi fokus kita sesuai dengan materinya tadi di awal, kita akan membahas listrik arus searah dulu. Ketika kita mempelajari listrik arus searah, penting bagi kita untuk memahami yang namanya arah dari arus listrik itu sendiri. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada lampu yang terhubung dengan sebuah baterai melalui kawat penghantar atau kabel. Nah, di sini baterai sebagai sumber tegangan digambarkan dengan simbol 2 garis. Di sini yang lebih panjang adalah potensial yang lebih tinggi atau kutub positifnya, sedangkan yang garis yang lebih pendek adalah kutub negatif baterai atau potensial yang lebih rendah. Nah, untuk arah arus listrik itu mengalir dari potensial yang lebih tinggi menuju potensial yang lebih rendah, atau di sini artinya mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Oke, tetapi sedangkan untuk arah dari aliran muatan elektron, itu mengalir pada arah yang berlawanan, yaitu mengalir dari kutub negatif potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, mengapa keduanya menjadi berbeda? Jadi tadi di sini adalah arah dari arus listrik, sedangkan di sini adalah arah dari muatan elektron. Perbedaan dari kedua arah ini memang sering menjadi kebingungan atau perdebatan. Tetapi ini dapat kita jelaskan. Untuk menjelaskannya, dasarnya adalah kita kembali ke abad 18. Pada abad ke-18, arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin, di mana pada waktu itu arus listrik diasumsikan mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Dan pada waktu itu elektron, apalagi sifat dari elektron itu belum ditemukan. Barulah pada abad ke-19 ilmuwan-ilmuwan lainnya seperti Thomson, kemudian ada hukum Ohm, di mana elektron dan sifat elektron sudah diketahui. Ternyata elektron mengalir dari potensial negatif ke potensial yang positif, artinya dari yang kelebihan elektron ke bagian yang kekurangan elektron. Oke, walaupun arah arus listrik berbeda dengan arah aliran muatan elektron, sampai saat ini arah arus listrik yang dipakai tetap adalah yang seperti ini, yaitu mengalir dari potensial positif ke potensial negatif. Oke, sehingga sering juga disebut dengan arus konvensional. Nah, jadi untuk menggambarkan arus listrik pada rangkaian, kita menggunakan arah yang seperti ini ya untuk kedepannya. Selanjutnya kita bahas yang namanya tegangan.
didefinisikan sebagai beda potensial dua titik. Oke. Apa yang maksud dengan beda potensial dua titik di sini? Nah, pertama kita bahas dari sumber tegangan. Pada listrik arus arah, untuk sumber tegangan kita ambil contoh, yaitu adalah baterai. Oke, kita kembali ke gambar rangkaian ini, di mana di sini ada sebuah lampu tadi yang terhubung melalui kabel kawat penghantar dengan sebuah baterai. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari, atau sebelumnya kita sudah membahas yang namanya arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik. Nah, aliran muatan, nah itu menandakan bahwa muatan tersebut kan bergerak. Kalau muatannya bergerak, berarti di situ adanya energi atau perlu energi untuk menggerakkan yang namanya muatan tadi. Nah, dari mana datangnya energi tersebut? Berarti di sini kita sepakat tidak lain energi yang tersebut adalah bersumber dari baterai sebagai sumber tegangan. Jadi energinya itu adalah disebabkan oleh sumber tegangan di sini, yaitu baterai. Nah, di sini dapat kita mulai pahami, berarti jika tidak ada sumber tegangan baterai di sini, maka arus listrik tidak akan ada atau tidak ada muatan listrik yang mengalir di sini. Di dalam baterai ini terjadi yang namanya proses kimia. Nah, ini ada dipelajari di materi kimia. Proses kimia tersebutlah yang menyebabkan adanya kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Yang mana di sini menandakan terjadinya perbedaan potensial pada satu sisi dengan sisi lainnya. Ketika dihubungkan dengan rangkaian, misalkan ini adalah titik A dan di sini adalah titik B, maka pada rangkaian terjadi beda potensial, sehingga terjadilah aliran muatan listrik atau yang namanya arus listrik. Untuk persamaan matematisnya, tegangan disimbolkan dengan huruf V atau beda potensial tadi adalah usaha yang diperlukan atau di sini perubahan energi potensial antara dua titik untuk mengalirkan tiap satu kolom muatan. Oke, kita tandai di sini. Di mana V tadi ada tegangan atau beda potensial dengan satuan volt. Dan W di sini adalah usaha atau perubahan energi potensial, joule. Dan Q adalah kolom. Sehingga 1 volt tidak lain adalah 1 joule per 1 kolom. Oke, selanjutnya kita membahas tentang hambatan. Yang dimaksud di sini adalah hambatan listrik. Hambatan itu terdapat pada semua alat elektronik. Pada lampu ada hambatannya atau ada nilai hambatannya. Pada kipas angin, pada laptop, pada kulkas, dan alat elektronik lainnya. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah hambatan pada kawat konduktor. Kawat konduktor. Nah, kita misalkan dengan gambar seperti ini adalah potongan kawat konduktor, di mana di sini adalah panjangnya kita simbolkan dengan L. Kemudian di sini adalah luas penampangnya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai hambatan pada satu kawat konduktor. Di antaranya ini tadi adalah panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis dari kawat konduktor itu sendiri, jenis bahan dari kawat konduktor. Nah, untuk secara matematis persamaannya dituliskan dengan hambatan disimbolkan dengan R sama dengan rho L per A, di mana R tadi adalah hambatan dengan satuan, kayak kita tandai dulu di sini dengan warna hijau, dengan satuan ohm, atau simbol Yunaninya adalah omega. Kemudian rho di sini adalah hambat jenis kawat. Ini tadi jenis kawat itu menentukan nilai hambatan. Kemudian L ini panjang kawat. A di sini adalah luas penampang kawat. Kalau kita perhatikan di sini, maka hambatan kawat itu berbanding lurus dengan panjang kawat. Artinya semakin panjang kawat, nilai hambatan pada kawat tersebut juga semakin besar. Hambat jenisnya itu juga berbanding lurus dengan nilai hambatan kawatnya. Sedangkan
ukuran dari luas penampang ini berbanding terbalik dengan hambatan kawat. Artinya semakin besar luas penampang kawat, ukurannya semakin besar, berarti hambatannya semakin kecil. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas pada poin pengaruh suhu. Pengaruh suhu. Nah, ternyata suhu itu mempengaruhi nilai hambatan pada suatu kawat konduktor. Artinya, ketika suhu berubah, maka nilai hambatan pada kawat itu juga mengalami perubahan. Nah, bagaimana hubungannya perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan hambat jenis kawat? Nah, berbanding lurus di sini, semakin tinggi suhunya maka hambat jenis kawatnya juga akan semakin besar. Karena hambat jenisnya berubah, artinya hambatan juga berubah. Maka di sini persamaannya dibuat menjadi seperti ini. Kita tuliskan R T. Di sini maksudnya ada perubahan nilai hambatan sama dengan R0 hambatan mula-mula sebelum terjadi perubahan suhu dikali 1 plus alfa dikali delta T. Nah, kita tandai di sini dengan warna hijau. Nah, di mana tadi RT adalah hambatan setelah mengalami perubahan suhu, R0 adalah hambatan mula-mula, kemudian dalam kurung 1 plus. Nah, alfa di sini adalah koefisien suhu hambat jenis, di mana tergantung jenisnya lagi. Nah, delta T adalah perubahan suhunya. Bisa dipahami ya untuk sampai di sini. Dan satu lagi di sini, hambatan itu sendiri dibuat komponen listriknya atau komponen elektronikanya. Jadi hambatan itu sengaja dibuat dalam bentuk komponen. Kita tuliskan di sini. Jadi ada komponen hambatan yang disebut dengan resistor. Nah, yang disebut atau dikenal dengan resistor. Jadi resistor ini adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai hambatan listrik. Nah, kalau simbolnya itu adalah seperti ini. Nah, simbol elektronikanya digambarkan seperti ini, sedangkan wujudnya itu biasa seperti ini. Nah, wujudnya seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Dimana di sini pada bagian badannya ini terdapat beberapa cincin. Nah, biasanya ada 4, bisa juga lebih, ada 4 cincin dengan warna-warna tertentu. Fungsi dari warna-warna pada badan resistor ini untuk menunjukkan nilai dari hambatannya. Oke, untuk sampai di sini materi hambatan. Setelah kita mempelajari kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm di sini menjelaskan hubungan ketiga besaran tersebut, yaitu tadi adalah kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan. Untuk penjelasannya kita bisa mulai dari percobaan sederhana di sini, yaitu lagi-lagi kita menggunakan serangkaian sebuah lampu dengan sebuah baterai. Nah, dari rangkaian sederhana ini, misalkan kita menggunakan baterai tertentu dengan voltase tertentu, kemudian kita ukur berapa besar kuat arus listriknya. Selanjutnya kita ganti baterai ini dengan voltase yang berbeda. Misalnya kita naikkan nilai voltasenya, nilai tegangannya. Kemudian kita ukur lagi berapa besar kuat arusnya. Selanjutnya kita ganti lagi dengan baterai atau kita naikkan lagi tegangannya. Kemudian kita ukur lagi kuat arusnya dan seterusnya. Nah, dari perubahan nilai tegangan ini akan kita dapatkan hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Kita grafikkan seperti ini, yaitu tegangan dan kuat arus. Nah, hubungan keduanya akan menghasilkan grafik linear seperti ini, mana gradien atau kemiringan dari grafik di sini menunjukkan nilai yang konstan. Di V per I di sini nilainya konstan. Tidak lain adalah nilai hambatan dari rangkaian tersendiri atau nilai hambatan dari lampu tersebut. Sehingga dapat kita tuliskan hubungan hambatan, kuat arus, dan tegangan menjadi V per I sama dengan R. Inilah yang dijelaskan dari hukum Ohm. Dengan catatan grafik linear di sini jika suhunya dijaga konstan. Dan grafik ini tidak berlaku secara universal. Kenapa? Karena grafik ini akan diperoleh dengan bahan konduktor jenis-jenis tertentu saja, atau biasa disebut dengan bahan ohmik.
Oke, sekian penjelasan mulai dari kuat arus, tegangan, hambatan sampai ke hukum Ohm tadi, di mana untuk penjelasan lainnya ada rangkaian hambatan, hukum Kirchhoff, daya dan energi akan dilanjutkan pada kesempatan lainnya. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini bisa dipahami dan dipelajari dengan baik.